Model pembangunan ekonomi di Indonesia itu masih bertumpu pada pengelolaan sumber daya alam, sehingga adalah sesuatu yang pasti jika pengembangan industri ekstraktif itu semakin terlihat. Sebagai contoh, bagaimana perkembangan industri pertambangan yang 70-80% itu didominasi oleh industri batubara. Penambangan batubara. Begitu pula ketika kita bicara tentang kelapa sawit. Indonesia pada tahun 2022 kemarin, periode 2022 sampai 2023, itu menjadi negara produsen minyak sawit terbesar dengan produksi sekitar 45,5 juta metrik ton. Nah, industri ekstraktif yang lain seperti industri ekstraktif yang lain seperti industri penambangan emas, nikel, dan bahkan industri-industri penambangan lepas pantai minyak bumi dan gas alam yang secara langsung dan tidak itu juga berpengaruh terhadap kawasan laut dan pesisir. Jika kita bicara secara khusus tentang Kalimantan Timur sendiri, khusus untuk industri sawit, perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur itu menduduki posisi kelima dari produsen kelapa sawit dari seluruh luas lahan perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Pun ketika kita bicara tentang pertambangan batubara, maka Kalimantan Timur memiliki cadangan batubara terbesar yang di Indonesia. Nah, fakta-fakta inilah yang kemudian kita melihat bahwa banyaknya industri ekstraktif itu secara langsung itu dikaitkan dengan pertumbuhan dari ekonomi sebuah daerah. Sekarang kalau kita bicara dampak, pengelolaan industri ekstraktif itu pasti akan memberikan dampak terhadap lingkungan. Karena yang namanya eksploitasi sumber daya alam itu sedikit atau banyak pasti akan berpengaruh kepada masyarakat ataupun kepada ekosistem sekitar yang ada di daerah tersebut. Kalau kita bicara secara umum, Kalimantan pada tahun 2021 kemarin terendamnya 13 daerah kabupaten di wilayah Kalimantan Selatan. Itu juga disinyalir oleh berbagai aktivis dan organisasi karena pengurangan atau berkurangnya lahan hutan primer dan sekunder yang kemudian beralih fungsi menjadi konsesi perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit. Baik KLHK ataupun dari Walhi ataupun dari Lapan sendiri menegaskan memang terdapat perubahan alih fungsi lahan di daerah tersebut. Nah, kalau kita bicara di Kalimantan Timur, adanya industri pertambangan yang menjadikan Kalimantan Timur itu memiliki cadangan batubara terbesar di Indonesia juga memberikan konsekuensi baik itu terhadap degradasi lingkungan dari aspek air ataupun kemudian dari aspek berkurangnya lahan sehingga menyebabkan banjir dan hal yang tidak dipungkiri lagi adalah adanya lubang-lubang bekas tambang yang sampai sekarang dibiarkan begitu saja. Nah, sampai tahun 2021 kemarin 40 anak telah meninggal di dalam lubang tambang. Ini kalau kita bicara daerah Kaltim, nanti di wilayah IKN itu lebih banyak lubang-lubang tambang yang ada di sana, kurang lebih sekitar 149 lubang tambang yang ada di wilayah IKN. Gimana sebenarnya dalam kapitalis memandang berkaitan dengan pengelolaan SDR? Dalam konteks Indonesia, kebijakan dan kebijakan terkait dengan investasi dan ekonomi itu dapat kita lihat dari berbagai regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya kalau kita melihat dalam yang terbaru dari Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menggambarkan kepada kita bahwa ada para oligarki, para pengusaha di balik lingkaran kekuasaan. Dan para kapital tersebut berusaha untuk membentuk dan menegakkan plutokrasi yang ada. Nah, sehingga ketika kita melihat bahwa kekuasaan itu hanya dijadikan sebagai alat legitimasi bagi mereka
untuk melakukan dengan dalih untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendukung mereka dalam melakukan pengelolaan SDA. Dan dalam hal ini, para kapital hanya ditunjang oleh tujuan dari mereka mengeruk sebanyak-banyaknya keuntungan tanpa memperhatikan unsur kebersinambungan, sustainability-nya, ataupun dari unsur kelestarian dari lingkungan. Dan keberadaan cuan itu hanya mengalir deras kepada para oligarki, sedangkan masyarakat hanya menerima sedikit saja remah-remah dari nilai ekonomi tersebut. Ya, dalam tata kelola ekonomi dan sumber daya alam yang berbasis kapitalisme, sebagaimana yang diimplementasikan di negeri kita, maka seorang individu itu diperkenankan untuk menguasai dan memiliki harta kepemilikan umum. Dan dalam kapitalisme sendiri memang harta kepemilikan yang diakui adalah harta kepemilikan individu, sehingga individu itu diberikan keleluasaan untuk memiliki, untuk mengeksploitasi, untuk menguasai dari harta-harta milik yang terkategori pada harta kepemilikan umum. Sehingga bisa kita lihat ketika kita bicara tentang pengelolaan SDA, maka sebenarnya ada unsur atau sebenarnya ada kepentingan tertentu dari pihak oligarki tersebut untuk mendapatkan cuan-cuan sesuai dengan mekanisme yang memang diberikan oleh sistem ini. Dalam Islam sendiri memiliki mekanisme bahwa kepemilikan itu dibagi menjadi 3 bagian: individu, negara, dan umat. Berbicara tentang penambangan ataupun industri ekstraktif yang lain, itu sebenarnya masuk pada harta kepemilikan umum atau kepemilikan umat. Nah, dalam sebuah hadis Rasul dikatakan bahwa manusia itu berserikat dalam air, api, dan pada gembalaan, dan dalam hal ini negara menjadi wakil dari masyarakat untuk mengelola harta milik umum tersebut. Sehingga negaralah yang akan menjadi wakil dari masyarakat untuk mengelola harta milik umum tersebut untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam hal ini pemenuhan hajat asasiah dari masyarakat, dan bukan untuk kepentingan investor ataupun kepentingan yang lain. Nah, sehingga jelas bahwa Islam itu telah menutup potensi bagi para oligarki, para investor untuk menguasai harta milik umum yang digunakan untuk kepentingan pribadi mereka. Nah, bagaimana berkaitan dengan pengelolaan tersebut dengan kelestarian lingkungan? Karena negara sebagai pengelola harta milik umum, maka fokus negara itu adalah pemenuhan hajat asasiah umat, maka pengelolaan SDA tersebut ditujukan atau lebih diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terlebih dahulu, dan bukan untuk kepentingan ekspor. Kalau dalam kondisi yang sekarang, seperti contoh batubara, lebih dari 50% itu dari produksi batubara Indonesia justru dilempar ke ekspor, bukan untuk pemenuhan dalam negeri. Nah, kalau di dalam Islam, negara justru harus memperhatikan aspek tersebut, pemenuhan terlebih dahulu hajat hidup masyarakat di dalam negeri, baru kemudian untuk kepentingan ekspor, sehingga sudah mengurangi potensi adanya kerakusan individu untuk mendapatkan tambahan atau mendapatkan ekonomi dari ekspor industri ekstraktif. Yang kedua, bahwa negara itu juga memastikan adanya daerah-daerah konservasi seperti yang disebut dengan hima, yang tidak boleh dilakukan pemanfaatan apapun di atasnya dengan alasan apapun. Nah, ini bisa kita terjemahkan sebagai daerah buffer zone gitu, atau daerah-daerah daerah konservasi sebagai penjaga dari ekosistem, sehingga kita melihat bahwa dapat kita lihat bahwa dengan dua aspek tersebut negara menjamin aspek kelestarian lingkungan dan sekaligus negara menjamin aspek kemaslahatan, pemastian kemaslahatan dari umat. Sebagai bagian dari intelektual yang Allah itu telah memberikan kepada kita potensi ilmu dan potensi akal, maka kita memiliki tanggung jawab yang lebih untuk berkontribusi dan ikut membangun dalam peradaban ini. Nah, pemanfaatan potensi tersebut merupakan bagian dari ketakwaan kita kepada Allah,
Allah memberikan kepada kita potensi tersebut, maka kita harus gunakan dan optimalkan sebagai bagian dari ketakwaan kita kepada Allah. Nah, apa yang harus kemudian bisa kita lakukan? Secara internal, kita bisa melakukan pengubahan kebiasaan terhadap diri kita dan kepada keluarga kita dengan mulai membiasakan menggunakan sesuai dengan keperluan kita. Jadi misalnya ketika kita bicara tentang penggunaan energi, gunakanlah energi yang ada di dalam rumah kita sesuai dengan kebutuhan. Dalam Islam sendiri juga melarang kepada kita untuk melakukan pemborosan. Pada aspek yang kedua, secara eksternal, maka kita menggunakan potensi-potensi yang diberikan Allah kepada kita, baik itu melalui suara-suara kita, melalui kolega-kolega kita, ataupun kita bicara tentang masyarakat yang lingkungan tempat kita berada, maka kita menyampaikan bagaimana sebenarnya pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan syariatnya Allah. Jika memang pengelolaan tersebut belum sesuai dengan syariatnya Allah, maka adalah kewajiban kita untuk ikut melakukan muhasabah kepada pemerintah dan memberikan pandangan bagaimana seharusnya pengelolaan sumber daya alam itu dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan aspek yang lain kita juga bisa menyampaikan bahwa pengelolaan sumber daya alam itu juga harus memperhatikan dari aspek kelestarian lingkungan.